Halo, sahabat elektronika, abang-abang, adik-adik yang penggemar ngoprek-ngoprek elektronika, tentunya pasti udah tahu ya, ini alat apa. Untuk yang belum tahu, ini alat rakitan saya sendiri. Saya cuman beli modulnya aja, modul dalam. Untuk boxnya ini saya rakit sendiri, desainnya saya rakit sendiri. Tetap untuk programnya sudah diprogram di pembelian awal ya, modulnya. Nama modulnya ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, bentuknya seperti ini. Alat ini kecil, cuman mempunyai fungsi yang banyak ya, atau mempunyai fungsi yang sangat besar. Jadi untuk teman-teman harus punya ya alat seperti ini, kecil. Ini semacam alat tester ISR ya teman-teman ya. Fungsinya dia untuk ngetes berbagai macam, seperti alat LED, dioda, transistor. Kecuali alat ini belum support untuk mengecek IC ya. IC itu semacam kayak yang mempunyai pin out 4 kaki minimal sampai lebih dari 4 ya, 4 kaki. Yang seperti kaki kelabang itu ya, itu namanya IC ya, atau disebutnya microcontroller ya. Ini belum support alat ini mengecek itu. Nah, di sini bagian tampilannya bisa lihat ya. Seperti ini teman-teman ya. Tampilan bawahnya ini untuk probe pindahnya ya, menu pindah. Terus di sini tombol OK-nya tekan ke bawah. Oke. Nah, ini untuk saklar voltmeter atau tes jener, dioda jener. Oke. Nah, untuk inputnya pakai adaptor ya, 12 volt 2 ampere. Oke. Langsung saja teman-teman menggunakan adaptor ya, minimal kalau bisa 2 ampere ya teman-teman. Oke, 12 volt. Langsung saya colokin ya. Untuk tombol on off nya atau menghidupkannya teman-teman bukan yang ini. Ini cuman sekedar mode voltmeter atau tes dioda zener. Teman-teman untuk menghidupkannya cukup tekan sekali pada knob potensio. Nah, ini cukup ditekan sekali seperti ini. Kalau sudah tampilan seperti ini. Nah, untuk pindah kursor tanda panah ini, yang ini pindah ke bawah atau ke atas, cukup putar potensio ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa mau ke menu apa. Ini tanda panahnya ke menu auto detect. Nah, bawahnya cek frekuensi. Kalau kita pindah berarti putar ke kiri sekali, maka akan pindah. Cek frekuensi generator, pindah lagi, geser. Nah, seperti ini. Untuk PWM bisa geser. Nah, sampai ke menu paling bawah itu ada di menu balik lagi ya, dia muter sistemnya. Nah, oke, tadi voltmeter jener. Nah, sistemnya balik lagi. Tampilannya seperti ini. Nah, saya contohkan utama ini gini teman-teman. Dari alat ini yang paling saya suka adalah di spesifikasinya bisa mengukur frekuensi ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa ngecek frekuensi dan bisa menghasilkan frekuensi generator juga. Nah, teman-teman apa sih, kalau yang sudah tahu mungkin paham lah ya frekuensi itu apa. Nah, jadi di sini frekuensi, sebelum saya jelasin, saya akan praktekkan dulu dengan pakai modul ini NE555 ya teman-teman ya. Nah, teman bisa lihat di sini menggunakan IC NE55. Ini modul PWM sama frekuensi ya. Bisa menghasilkan artinya ini modul bisa kita atur pulsa lebar cycle-nya, terus ininya, frekuensinya. Alatnya kecil ya teman-teman ya. Nah, ketika dia turun, naik turun, kan seperti itu ya teman-teman ya frekuensinya. Kalau kita lihat di
oscilloscope. Naik turun. Ketika dia naik artinya mempunyai trigger tegangan di bawah. Nah, itu kita bisa atur ya teman-teman dengan modul ini. Nah, artinya kalau terlihat oleh mata, nanti LED-nya ini berkedipnya bisa cepat, bisa lambat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara melihat frekuensi, atau simpelnya seperti apa sih frekuensi itu. Kalau di on ke mode zener teman-teman ya. Jadi ini di off aja dulu. Terus ini ada lubang 6 ya. Atas 3, bawah 3. Yang tengah pol, yang paling kanan frekuensi, ini ground. Nah, yang 3 lubang ini bawah angka 1, 2, dan 3. Nah, ini saya buat jack plug. Jack plug itu artinya bisa pakai menggunakan ini teman-teman, alat speed. Nah, atau jack banana kita sebutnya teman-teman ya, karena seperti pisang. Nah, ini bisa masuk ke sini nanti slot. Nah, kalau mau ngetes di papan PCB atau di mainboard. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini untuk tes remote. Kalau bahasanya remote, bahasa orang awamnya remote, tes IR ya. IR, infrared receiver, artinya penerima infrared. PCC nya merah di sini tuh. Ini input PCC nya masuk sini, groundingnya di tengah. Nah, ini kaki yang berdiri ini outnya. Nanti yang kita ukur itu yang outnya, out sama grounding ya teman-teman. Groundingnya jadi satu untuk input aja teman-teman. Nah, saya taruh seperti ini. Nah, ini masuk ke power supply teman-teman ya. Nah, masuk ke grounding. Nah, ini inputnya masuk ke positif teman-teman ya. Tegangannya 5 volt ya teman-teman ya. Buat teman-teman bisa lihat ya, ini frekuensinya, ini outputnya. Nah, ini outputnya ya, ini output, grounding tengah, ini inputnya. Nah, ini untuk adjust frekuensi atau nilai puncak ya, kalau kita lihat di oscilloscope. Nah, ini puncak bawah, puncak atasnya ya. Jadi ini kita bisa adjust pakai modul ini ya, PWM generator. Nah, ini kedetek kebaca ya. Nah, di sini datanya kebaca per gelombang ya. Per gelombangnya itu ada 129 Hz. Oke. Nah, 97, ini 91, 86. Nah, untuk membuktikannya ini akurat atau tidak, mungkin beda-beda dikit lah ya, sama saya punya ini namanya mini oscilloscope. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini tampilan untuk gelombang sinusnya ya. Kita bisa lihat ya, kita tinggal putar mikrosecond melihat tampilan gelombang sinusnya dalam hitungan per detik, tetapi ukuran mikrosecond artinya lebih kecil dari detik ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Artinya jadi gelombang atas ini, puncak atas pada saat lampu LED mati ya teman-teman ya. Puncak bawah pada saat lampu LED hidup ya. Nah, seperti ini. Ini untuk menggunakan ngetes pakai modul adjustable generator ya teman-teman ya. Nah, 10 bit PM, 10 bit PWM. Nah, apa itu yang dimaksud dengan 10 bit PWM? 1 dan 2 pinoutnya. Nah, kalau mau frekuensi generatornya di outputnya disesuaikan ya, ini bisa kita lihat. Nah, ini maksimal 10 Hz. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah,
Jadi bisa 3 digit, sorry teman-teman, bisa 2 digit, 3 digit. Caranya tekan berapa detik ya, itu ya, sampai, nah kembali lagi 31 Hz. Coba tes. Kita bisa adjust juga di sini frekuensinya 42 Hz. Di sini juga tertera 41 kalau kita naikin 91, 81, 71 Hz saja ya teman-teman ya. Nah, di sini terbaca, nah, bisa dilihat 73, 72, ini ya teman-teman. Oke, jadi singkat ya teman-teman ya, cukup simple untuk pengecekan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, sedikit kita coba tes alatnya ya untuk pengecekan macam-macam komponen teman-teman ya. Yang pertama coba kita tes ini dulu teman-teman ya, Zener, dioda Zener teman-teman. Di sini ketentuannya pakai alat ini untuk tes dioda Zener atau voltmeter ini harus mode aktif ya teman-teman, saklar ini nih. Nah, ini mode aktif. Oke, lalu cari cek ke menu voltmeter dan Zener, tekan knopnya. Nah, untuk pengecekan Zener di bawah 12 volt atau di bawah 11 volt ya teman-teman ya. Jadi kalau di atas bisa menggunakan adaptor eksternal ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini. Ini 3,3 volt 1 ampere Zenernya. Nah, untuk voltnya, groundingnya untuk Zener, dioda Zener itu grounding yang nggak ada gelangnya teman-teman ya. Tinggal colok sini. Nah, yang pol di tengah colok sini. Nah, di sini harusnya kan 3,3, tapi terbacanya 2,9 volt ya. Mungkin toleransi dikit ya, toleransi 0,4 volt. Oke, selanjutnya coba Zener yang 9 volt ya teman-teman. 9 volt. Ground yang ada gelangnya, masuk ke tegangan volt. Nah, seperti ini. Otomatis terbaca 9,1. Oke. Untuk Zener saya cabut. Oke, ke menu utama. Sekarang saya mau cek induktor. Nah, induktor ini ini 1 mega Henry ya. Nah, coba ke menu nah, ini dia teman-teman, menunya yang ini, kaki 1 dan 3 teman-teman ya. Nah, ini terbaca ya teman-teman ya, yang 100 mikrohenry. Saya taruh dulu. Oh sorry, Zenernya mode nonaktif dulu ya teman-teman ya. Untuk ngecek ini ada namanya, nah seperti apa ya teman-teman ya, transistor atau MOSFET bagi yang belum tahu. Nah, alat ini cocok ya teman-teman ya. Kita ke mode auto detect. Nah, tinggal kakinya 1 2 3 masuk sini.
tip, ada proteknya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini jenisnya transistor BJT ya teman-teman ya, NPN, polaritasnya NPN. Nah, di sini kakinya pin 1B basis, pin 2 kolektor, pin 3 emitor. Nah, jadi sini. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa 10 nanofarad kapasitor ya. Nah, ini auto detect, tinggal langsung colok aja 10 nanofarad. Oke. Nah, di sini tertera dengan ukuran pico ya teman-teman, pico farad. Dan apalagi ya teman-teman ya. Nah, coba ada namanya ini apa nih, BD 140. Ini jika teman-teman nggak tahu ini MOSFET, ini jenis MOSFET apa transistor, teman-teman langsung aja colok ke sini. Jika auto detect-nya lama, teman-teman bisa pencet sekali aja. Nah, dia akan scan. Jadi ini jenis transistor lagi ya teman-teman ya, jenis transistor BJT, bipolar junction transistor, jenisnya polaritasnya PNP. Kaki pin 1 itu emitor, 2 kolektor, dan 3 basisnya teman-teman ya. Oke. Gimana kalau kita balik teman-teman ya posisinya madep begini. Nah, basisnya tadi ada di paling sebelah kanan. Maka di sini pindah basisnya di paling sebelah kiri ya, teman-teman ya, bisa lihat. Jadi itu untuk pengecekan komponen. Nah, ini coba kita tes teman-teman ya. Ini sejenis apa ya teman-teman ya, kalau teman-teman nggak paham kita cek aja langsung kapasitor atau apa. Kapasitor teman-teman ya, ukurannya 4 nanofarad. Di sini tertulis lambangnya 472, artinya 4,7 nanofarad. Teman-teman juga bisa ngecek satu buah LED ya teman-teman ya. Untuk mengecek LED ini bagus atau tidak, dan mengecek namanya, saya pakai yang lebih besar aja LED-nya. Untuk tegangan ideal LED ini ya teman-teman ya, coba pakai yang warna hijau dulu. Di pin 1 dan 3. Nah, tegangan aktifnya atau idealnya 2,46 volt tetap ya. Nah, kaki yang positif yang arah panah ke sana ya teman-teman, jadi pin 1. Kalau lampu LED yang warna merah nih, nah tegangan idealnya di 1,89 volt. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya.